Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Fi syaraiti wujubi sholati ing dalem nerangaken pira-pira syarat wajibnya salat. Fi syaraiti wujubi sholati ing dalem nerangaken pira-pira syarat wajibnya salat. Wa syaraitu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajibnya salat. Utawi pira-pira syarat wajibnya salat salah satu asya iku ana telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine salasah. Al-Islamu iku beragama Islam. Fala tajibu mungko tidak wajib as-sholatu apa salat. Fala tajibu mungko tidak wajib as-sholatu apa salat alal kafiril asli. Alal kafiri atas orang kafir al asli kang asli. Wala yajibu dan tidak wajib alaihi atas kafir asli. Wala yajibu dan tidak wajib alaihi atas kafir asli qada'uha opo mengqada'i salat. Qada'uha opo mengqada' salat ida aslama nalaikani mancing Islam sopo kafir. Ida aslamah nalaikani mancing Islam sopo kafir. Wa ammal murtaddu adapun utawi orang murtad. Wa ammal murtaddu adapun utawi orang murtad fatajibu mongko iku wajib. Alaihi atas murtad as-sholatu opo salat. As-sholatu opo salat wa qada'uha dan mengganti salat. Wa qada'uha dan mengqada'i salat atau mengganti salat in ada ilal Islam in ada lamun bali sapa murtad ilal Islami maring agama Islam. Wasani utawi syarat wajib yang kedua. Wasani utawi syarat wajib yang kedua al-bulughu itu baligh atau dewasa. Fala tajibu mongko tidak wajib opo salat ala sobiin atas bocah lanang. Wa sobiyatin lan bocah wadon. Lakin yuk maroni, lakin akan tetapi yuk maroni. Dan perintah sopo sobil wa sobiyah. Yuk maroni diperintah sopo sobi wa sobiyah biha kalawan ngelakoni salat. Biha kalawan ngelakoni salat ba'da sab'i sinina ing dalam. Setelah umur 7 tahun. Ing dalam setelah umur 7 piro-piro tahun inha salat tamyizu biha. Inha salat lamun hasil at-tamyizu opo tamyiz biha kalawan sab'u sinin. Wa illa lamun tidak hasolah. Wa illa lamun tidak hasolah fa ba'da tamyiz mongko ing dalam setelah tamyiz. Fa ba'da tamyizi mongko ing dalam setelah tamyiz. Wa yutrabanih lan den pukul sapa sobi lan sobiyah. Wa yutrabanih lan den pukul sapa sobi lan sobiyah ala tarkiha atas ninggalnu salat. Ala tarkiha atas ninggalnu salat ba'da kamali asyri sinina ing dalam setelah sempurna 10 piro-piro tahun. Ing dalam setelah sempurnanya 10 piro-piro tahun. Wasalisu utawi syarat wajib yang ketiga.
Wasalisu utawi syarat wajib yang ketiga iku al-aqlu iku punya akal sehat. Fala tajibu mongko tidak wajib opo salat ala majnun atas orang gila. Ala majnunin atas orang gila. Wa qauluhu utawi ucapannya ke musannif. Wa utawi al-aqlu haddut taklifi itu batasan mukallaf. Khabarnya qauluhu sakitun iku gugur opo qauluhu. Sakitun iku gugur opo qauluhu fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagian piro-piro catatan kitab matan. Ing dalam sebagian piro-piro catatan kitab matan. Jadi menjelaskan tentang syarat. Perlu diketahui syarat itu ada dua. Ada syarat wajibnya sholat, ada syarat sahnya sholat. Paham ya? Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajibnya ibadah, syarat sahnya ibadah. Yang pertama yang dijelaskan syarat wajibnya sholat. Adapun syarat sahnya sholat nanti di belakang. Syarat wajibnya sholat ada 3. Yang pertama Islam. Berarti non-muslim tidak wajib sholat. Dan juga tidak wajib qadha atau mengganti. Artinya apa? Jadi dia non-muslim. Cuma pada usia 20 tahun, 30 tahun mungkin karena faktor pergaulan baik ternyata masuk Islam. Nah, berarti dia tidak punya kewajiban untuk qadha sholat. Tapi ketika murtad, artinya murtad, dia pertama Islam. Karena mungkin naudzubillah ada pergaulan jelek, sehingga pada umur 20 tahun, mungkin karena faktor pergaulan atau mungkin karena faktor ekonomi atau yang lain ya. Naudzubillah, ketika umur 20 tahun ternyata dia pindah pada agama Kristen atau yang lain umpamanya. Kan murtad. Keluar dari Islam. Terus ternyata pada usia 30 tahun dia pindah agama Islam lagi. Maka orang murtad pertama kewajiban sholat. Karena dia nggak sholat selama murtad mulai usia 20 tahun sampai 30 tahun berarti tidak sholat selama 10 tahun. Ketika dia pada usia 30 tahun pindah agama Islam, maka sholat yang ditinggalkan selama 10 tahun wajib untuk diqadha atau diganti. Paham ya? Sholat yang ditinggalkan selama 10 tahun yaitu dari umur 20 tahun sampai 30 umpamanya. Ketika dia pindah Islam lagi maka harus mengqadha atau mengganti sholat yang dia tinggalkan. Kenapa? Ya karena taghlidzan alaihi. Diperberat kepada orang murtad. Biar agama itu tidak dibuat mainan. Pertama Islam, terus pindah agama, Islam lagi ya. Kan beda dengan yang kafir. Kalau yang kafir memang mulai awal dia tidak pernah mengenal agama Islam. Namanya kafir asli. Nah, maka kenapa kok diwajibkan qadha bagi murtad? Taghlidzan. Hukum ini diperberat kepada orang murtad semuanya, sholat, zakat atau yang lain. Yang kedua yaitu balik atau dewasa. Berarti anak kecil tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi anak yang sudah berusia 7 tahun ini orang tua dianjurkan untuk menyuruh anaknya sholat. Sesuai dengan hadis muru auladakum lisab'in wa tudribuhu li ashrin. Muru auladakum, perintahlah anak kalian semua lisab'in karena berusia 7 tahun. Karena usia 7 itu masih belum balik. Paham ya? Belum balik. Itu kalau tamyiz. Anak yang sudah berusia 7 tahun dan tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz itu ulama menggambarkan yaitu bi an ya'kula wa yashraba wa yastanja wahdah. An ya'kula bisa makan, wa yashraba minum, wa yastanja wahdah. Istinja sendiri, makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Berarti sudah tamyiz. Anak 7 tahun bisa makan sendiri,
minum sendi berarti dia sudah tamyiz. Karena tamyiz berarti orang tuanya diperintah untuk merintah anaknya sholat. Kalau sudah berusia 7 tahun belum tamyiz, maka nunggu tamyiz. Paham ya? Nunggu tamyiz. Lah sekarang kalau sudah berusia 10 tahun orang tua wajib memukul anaknya kalau anak itu tidak sholat intarokaha. Kalau anak itu meninggalkan sholat. Anaknya usia 10 tahun terus enggak sholat. Orang tua punya kewajiban untuk memukul, tapi sifatnya darban ta'dib la ta'dzib. Darban ta'dib pukulan yang mendidik, la ta'dzib bukan pukulan yang menyiksa. Paham ya? Perlu dibedakan ta'dib hamzah, mendidik. Kalau diganti ain ta'dzib berarti menyiksa. Orang tua memukul anak itu sifatnya mendidik. Sering saya sampaikan, guru memukul murid itu sifatnya mendidik. Terus suami memukul istri itu sifatnya mendidik. Dan ini memang alternatif terakhir. Ketika istri melanggar, anak melanggar, murid melanggar, banyak sanksi atau takzir. Diberi nasihat, tausiah. Melanggar lagi, silakan sanksi-sanksi yang memang ada nilai maslahat kepada pelanggar tersebut. Contohnya istri tetap melanggar, hijr fil kalam, sekian hari tidak disapa. Melanggar lagi, hijr fil itija, sementara pisah ranjang. Lah melanggar lagi, baru yang terakhir dipukul. Tapi pukulan itu mendidik. Paham ya? Artinya apa? Darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai. Pakai apa pukulnya? Pakai sapu lidi. Tes. Paham ya? Mukul pakai apa? Pakai besi, ya itu namanya bukan mendidik tapi menyiksa. Jadi kita nggak sampai bicara HAM. Dalam agama dilarang. Paham ya? HAM ini kan baru. Agama kita melarang orang tua memukul anaknya, suami memukul istrinya, guru memukul muridnya kalau memang sampai luka, ihlak, talaf. Apa talaf? Ada yang patah. Wah. Gara-gara pukulan tadi sampai patah. Halak apa? Halak sampai mati. Paham ya? Nah kita nggak usah bicara HAM. Dalam agama dilarang. HAM ini kan baru ya. Ketinggalan zaman HAM ini. Agama sudah melarang pukulan yang memang sifatnya menyiksa. Kan 3 ini. Mu'allim yadribul muta'allim. Guru memukul muridnya. Melanggar, ada beberapa sanksi yang sudah dilaksanakan, tapi tetap nggak berguna. Paham ya? Baru dipukul yang sifatnya mendidik. Terus tadi suami istrinya istrinya itu nusyus. Nusyus itu dalam fikih adabut ta'ah. Istri tidak taat pada suami. Ada diberi nasihat, tausiah. Terus melanggar lagi, banyak sanksi. Hijr fil kalam. Ada hijr fil itija, pisah ranjang. Masih kurang ampuh, baru yang terakhir dipukul. Atau orang tua, sama semuanya. Jadi pukulan itu termasuk solusi yang terakhir. Itu pun pukulan kalau memang tidak sampai luka, apalagi sampai patah, apalagi sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Terus jadi itu termasuk masalah pukulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu punya akal. Berarti sholat tidak wajib pada orang gila dan sejenisnya. Adapun redaksi haddut taklif ini di beberapa catatan yang lain ini tidak ditampilkan alias gugur.